Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dicintai Allah, sudah hampir 1 bulan aktivitas kita banyak di rumah untuk menghindari penyebaran virus corona. Di antara kita masih banyak yang bisa bertahan karena punya cukup simpanan dana atau makanan untuk melangsungkan kehidupan. Namun tak sedikit yang mulai goyah dan limbung akibat kondisi yang tak menentu ini. Banyak usaha yang sudah merumahkan karyawannya, terutama di sektor pariwisata, seperti hotel, rumah makan, dan sarana transportasi. Catering dan usaha makanan yang sejenisnya juga banyak yang gulung tikar akibat sepi pengunjung. Keresahan dan ketakutan akan masa depan bermunculan pada banyak orang. Seperti tak ada tanda-tanda kondisi seperti ini akan berakhir. Di tengah kondisi yang tak menentu seperti sekarang ini, bagaimana seharusnya kita sebagai orang-orang yang beriman bersikap? Dalam surat Al-Baqarah ayat 155 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan sungguh benar-benar akan kami berikan cobaan kepada kalian dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta benda, jiwa-jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Kaum muslimin yang dicintai Allah, cobaan dalam hidup menjadi suatu keniscayaan untuk menguji kebenaran pengakuan keimanan hamba kepada Allah. Keniscayaan cobaan hidup itu bisa kita pahami dari redaksi kalimat pada ayat di atas yang menggunakan 2 huruf taukid atau huruf penguatan, yaitu la yang artinya sungguh dan nun tasdid yang artinya benar-benar. Penggunaan 1 huruf taukid saja sudah merupakan suatu penguatan, apalagi penggunaan 2 huruf taukid yang mengisyaratkan penguatan lebih dari ungkapan yang akan disampaikan. Apalagi fiil atau kata kerja yang dipakai merupakan fiil mudhari', yaitu nabluwa, yang mana fiil mudhari' mengandung makna sekarang atau akan datang, dan bahkan juga bisa dipahami sekarang dan akan datang. Dari pemilihan bentuk dan jenis kata, baik 2 huruf taukid maupun fiil mudhari' menggambarkan bahwa pasti Allah akan selalu mencoba atau menguji hamba-hambanya untuk mengetahui siapa di antara mereka yang betul-betul jujur dengan pengakuan keimanannya. Seperti halnya seorang laki-laki yang menyukai seorang perempuan, tidak cukup dia mengatakan, "Aku mencintaimu," tetapi butuh bukti untuk menguji kecintaannya dengan melakukan apa yang perempuan itu inginkan, meskipun perlu perjuangan untuk melakukannya atau memenuhinya. Begitu pula keimanan membutuhkan bukti, sekalipun itu berat untuk dilalui. Begitulah kehidupan manusia, tidak selalu mulus dan lurus layaknya jalan. Ada kalanya berlubang dan berliku. Apa yang kita rencanakan dan inginkan terkadang tidak selalu sesuai dengan kenyataannya. Ada saatnya Allah coba kita dengan sesuatu yang membuat kita tidak nyaman, berupa ketakutan seperti yang kita hadapi saat ini. Rasanya kematian semakin dekat karena ketakutan kita terhadap virus corona sangat tinggi. Bagaimana tidak muncul rasa takut kalau berita dan informasi yang dibagikan banyak menggambarkan bagaimana dahsyatnya penyebaran virus ini.
Korban yang sakit dan meninggal terus bertambah dari hari ke hari. Musuh kita berupa virus tidak terlihat, dan bahkan orang yang sehat sekalipun bisa menjadi penyebar virus ini. Akhirnya muncul saling curiga antara satu dengan yang lain karena khawatir tertular virus dari orang lain. Belum lagi rasa takut yang menghinggapi hilang. Muncul berbarengan dengan itu kelaparan akibat dari mulai langkanya makanan atau harganya yang sudah mulai melonjak karena pasokannya berkurang. Ditambah dengan mulai berkurangnya harta benda akibat dari minimnya pemasukan, sedangkan pengeluaran menjadi suatu keniscayaan yang harus dipenuhi. Kekurangan yang Allah cobakan atau ujikan tidak hanya berkurangnya harta, namun juga sudah mulai banyak yang sakit dan bahkan meninggal akibat virus ini. Mungkin bagi yang keluarga atau kerabatnya tidak terkena dampak virus ini, tidak terlalu terasa. Namun, bagi yang kerabatnya terkena dampak dari virus ini, tentu sangat terpukul. Apalagi yang meninggal merupakan tulang punggung keluarga, seperti para dokter yang menangani pasien, tentu sangat terasa dampaknya bagi keluarga. Namun kalau kita kaji lebih dalam dari ayat di atas, maka sebenarnya ada kabar gembira dari Allah bagi orang-orang yang sabar dalam menghadapi cobaan. Kabar gembiranya berupa sesuatu yang menyenangkan hati mereka, baik di dunia ini maupun nanti di akhirat kelak. Kabar gembira di dunia yaitu rahmat dari Allah berupa kelapangan rizki, kelancaran usaha, pulihnya kesehatan, dan lain sebagainya. Sedangkan di akhirat kelak Allah sediakan untuk mereka yang bersabar yaitu surga yang mana kenikmatannya jauh melebihi segala kenikmatan yang ada di dunia ini. Lalu siapa orang-orang yang sabar itu? Jawabannya ada di ayat berikutnya, yaitu surat Al-Baqarah ayat 156 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang apabila musibah menimpa mereka, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan sesungguhnya kami akan kembali kepadanya. Jadi orang-orang yang sabar itu adalah orang-orang yang jika musibah menimpa mereka, mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yang artinya sesungguhnya kami milik Allah dan sesungguhnya kami akan kembali kepadanya. Musibah yang merupakan isim fa'il secara bentuk kata, artinya sesuatu yang menimpa, adalah kejadian yang berakibat pada ketidaknyamanan, seperti yang disebutkan pada ayat sebelumnya, baik berupa ketakutan, kelaparan, dan juga kekurangan, termasuk harta benda, jiwa-jiwa, dan buah-buahan. Nah, orang-orang yang sabar dicirikan dengan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ketika musibah menimpa, karena mereka menyadari bahwa semuanya milik Allah, termasuk diri mereka sendiri. Maka ketika mereka mengalami musibah berupa ketakutan, kelaparan, maupun kehilangan, selain mereka menyadari bahwa Allah yang punya kendali terhadap hidup mereka, sehingga Allah berhak menentukan apa yang Dia kehendaki, juga mereka menyadari bahwa itu merupakan proses kembali kepada Allah, termasuk diri mereka nantinya. Dari kesadaran itulah, maka mereka akan rela atau menerima keadaan ketika musibah menimpa mereka. Jadi, apapun yang menimpa kita, hendaknya kita mengucapkan
kalimat istirja ini, yaitu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan hanya pada saat kita mendapat berita kematian kita ucapkan, tetapi juga ketakutan atau kelaparan dan kekurangan harta benda. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang sabar, terutama menghadapi kondisi yang tidak mudah seperti sekarang ini, sehingga kita akan mendapat ganjaran dari Allah berupa rahmat dan surganya. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.